Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan membalas pertanyaan dari Bapak Bartolomeus Sudarsono di Jakarta. Bapak Barto, dipanggilnya Pak Barto katanya. Barto ini Katolik ya. Dia seorang pejabat di gereja Katolik ya. Dia juga menginformasikan gereja Katolik juga belum berani khotbah bergereja ngumpulin orang ya, karena ya takut nanti ngumpul-ngumpul ketularan. Pertama itu, kedua takut nanti ujuk-ujuk tiba-tiba ya ada gugus tugas yang rapid test atau swab. Kalau ada satu aja yang diduga, maka satu gereja di-ban. Itu takut. Wong kita tujuannya ke gereja, nanti di karantina 14 hari. Itu Pak Bartolomeus Sudarsono cerita begitu. Jadi Pak Pendeta ini, kami juga belum berani, nanti ndak tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang rapid test atau swab test ya. Soalnya Pak, kalau ada kerumunan, kalau di swab test atau rapid test 60-70% pasti ada aja salah satu yang positif, pasti ada. Makanya ya lah, nanti kalau satu ada yang positif kan satu gereja di karantina. Bener sih Pak. Bapak cerdas, kasih tahu ke Romo ya Pak ya. Jangan kok gatel tangannya karena minta nanti biar bisa mungut persembahan dari jemaat, terutama juga pendeta-pendeta. Jangan gatel tanganmu, pendeta-pendeta Kristen ya, supaya kamu bisa memungut persembahan atau persepuluhan atau buah sulung, lalu Anda paksa itu jemaat suruh datang ke gereja ibadah secara fisik ngumpul ya. Jangan korbankan jemaatmu ya. Rubah khotbahmu dengan kebenaran Alkitab. Nanti itu jemaat akan dengan sendirinya ya. Dia akan mendonasi ya toh, dengan sendirinya seperti yang kami alami ya toh. Kami tidak usah pusing ya toh. Mereka pada ikut sekolah Alkitab, mereka mendonasi setiap khotbah-khotbah kami, ada aja yang mendonasi itu ya. Dari luar negeri, dari mana ya. Yang penting beritanya Alkitabiah dulu. Kok malah jadi ngomongin itu. Pak Bartolomeus Sudarsono, pertanyaan Bapak ini super sulit loh Pak. Saya yakin pendeta manapun nggak ada yang bisa jawab ya, romo manapun nggak ada yang bisa jawab. Di Indonesia ini menurut hasil searching di internet, itu kurang lebih kalau satu gereja itu ada 2 pendeta saja ya. Dengan asumsi satu gereja itu di bawah 400.000 atau sekitar 300 ribuan, maka diperkirakan di Indonesia ada 175.000 pendeta. Ya, itu belum termasuk yang Katolik, yang para romo ya. Oke lah, 200.000 lah, campur yaitu pendeta sama romo. Bapak tanya ke 200.000 pendeta sama romo, tidak akan bisa jawab pertanyaan Bapak. Begini, saya memakai judul begini ya Pak Barto ya. Skenario awal Adam dan Eva atau Adam Hawa. Skenario awal Adam dan Hawa itu gimana? Kan jatuh dosa itu bukan skenarionya Allah. Bener, semua pendeta ditanya begitu ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan itu rencana awal Allah atau bukan? Bukan itu skenario awal Allah. Nah, lalu Pak Barto ini nanya, Pak, rencana awal atau skenario aslinya, awal mulanya, skenario awal Adam Eva itu gimana gitu ya. Pak Barto, kita harus mendasarkan Alkitab. Perhatikan semua ayat Alkitab yang akan saya sebut ya. Pak, saya tidak perlu membaca, tapi Bapak cukup mengecek nanti cross check ya. Ya, coba baca Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, kita itu memang sudah didesain kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Makanya manusia itu ditaruh di hadirat Allah.
walaupun settingannya manusia itu nanti adalah menempati bumi. Bumi kan dibentuk. Setelah bumi dibentuk, manusia dibentuk. Kenapa manusia kok ditaruh di Eden, di hadirat Allah? Karena Allah harus menepati janjinya, yaitu kudus dan tidak bercacat. Oke. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9, ditumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Sengaja Allah mengambil pohon dari bumi, ditaruh di Eden. Eden itu di hadirat Allah. Apa pohon yang diambil? Yang menarik ini kemungkinan besar bunga, Pak. Segala jenis bunga, tumbuh-tumbuhan yang berbunga menarik, ya Pak, yang menarik. Kemudian yang kriteria lainnya yang baik buahnya untuk dimakan. Ya semua buah-buahan yang baik untuk dimakan, ya kemungkinan durian, jambu, apel gitu ya. Lalu ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ada satu pohon kehidupan, ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu di ayat 15, manusia ditaruh di Eden untuk ngapain, Pak? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa tumbuhannya diambil dari bumi? Kan nanti settingannya manusia itu di bumi. Jadi tumbuhannya dari bumi, supaya nanti udah familiar ya, toh nggak kaget, oh di bumi sama pohonnya nih gitu ya. Lalu di ayat 17, pada hari engkau memakannya maka engkau mati. Berarti ini berlaku time zone Allah ya. Berlaku time zone Allah, valid. Eden ada di hadirat Allah di surga sana. Oke. Ayat 25, Kejadian 2 ayat 25. Adam dan Eva itu suami istri ya. Sudah suami istri, artinya boleh dong punya anak, boleh. Tetap boleh punya anak ya. Oke. Tapi faktanya adalah Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 diusir gitu. Kemudian mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke. Nah, kalau kita skenario awal, tentu saja kan Adam dan Eva suami istri itu di Eden boleh punya anak dong, boleh. Oke ya Pak ya. Jika tidak terjadi penyimpangan, waktu itu Adam dan Eva nggak dosa nih Pak, nggak makan buah terlarang, apa yang akan terjadi? Adam Eva punya anak dong di Eden, betul. Mungkin anaknya 3 atau 4 atau 5. Lalu apa? Lalu Eden diturunkan ke bumi. Ini settingan awal ya. Diturunkan ke bumi, terus Adam Eva mengusahakan taman itu dong. Mengusahakan taman yang di Eden yang sudah diturunkan ke bumi itu dong, ya. Terus kan makin banyak di Eden, gitu, makin banyak beranak pinak. Lalu ini dia, kita harus mengacu ke Wahyu 21 ayat 27. Segala kekejian najis tidak bisa masuk di dalam, berarti ada orang-orang berdosa. Dari mana dosanya? Ada kelompok setan dan roh jahat, bukan iblis. Levelnya bukan iblis. Kalau gagal waktu di Eden makan buah kan akhirnya iblis tuh, kerjaannya iblis. Ini kerjaannya levelnya di bawahnya iblis, yaitu setan dan roh jahat. Lalu nanti di bumi, ini Eden di bumi, yang dosa keluar dari bumi. Kain pasti keluar dari bumi, keluar dari Eden, mengusahakan tanah di bumi. Tanahnya tetap sama, pohonnya tetap sama dengan yang di Eden. Ya. Oke, jadi yang berdosa itu keluar dari Eden. Lalu pertanyaannya gini Pak, Eden kan makin lama makin banyak orang tuh. Adam punya anak, yang dosa keluar gitu, karena pengaruh roh jahat ya, tidak iblis yang mempengaruhi. Jadi nggak parah-parah amat gitu. Cuman yang mempengaruhi setan dan roh jahat doang. Itu levelnya di bawah iblis tentu saja. Kapan kejadiannya ya? Akan ada seperti itu gitu. Makanya disiapkan di luar Eden ya. Terus di Eden ini kan makin lama makin banyak ada orang mati Pak. Adam kira-kira mati nggak? Kalau di ini mati. Karena Adam tidak mungkin hidup terus, sebab pohon kehidupannya tidak ikut turun di bumi. Pohon kehidupan tidak mungkin ada di bumi. Jadi dia tetap di surga ya. Jadi bisa mati Adam. Lah kalau Adam bisa mati terus bagaimana? Tetap di Taman Eden tapi rohnya doang. Rohnya di Taman Eden gitu. Ya, di Taman Eden tetap dipelihara oleh anak
anak cucunya Adam ya toh. Jadi di situ tetap ada bunga, ada pohon, tetap sama. Jadi kalau orang-orang yang benar ya, yang menyembah Allah tentu saja di Taman Eden, kalau mati rohnya tetap di Taman Eden ya toh. Oke. Terus orang hidupnya juga di situ. Bagaimana dengan yang di luar Eden, di bumi, misalnya keturunan Kain, keturunan dan lain sebagainya. Dia kalau mati kemana? Kalau mati ke alam maut, ke bawah bumi, yaitu bawah bumi yang mahma, bawah bumi itulah penghuni tempat huniannya orang-orang yang di luar Eden, ya. Terus makin lama, makin lama, ini Taman Eden kan penuh, Pak. Itu penuh, makin beranak pinak ini. Lalu bagaimana yang terjadi? Surga turun ke bumi. Nah, ini dia. Karena Wahyu 21 ya. 21 mulai dari ayat pertengahan itu, ayat berapa, ayat 9 begitu, ada Yerusalem baru diturunkan dari bumi. Ya, dari surga turun ke bumi. Masih bumi ini diturunkan kan di taman penuh tuh. Lalu masuklah ke surga ya. Ke surga tentu saja yang sudah mati ya loh. Kelompoknya Adam itu masuk surga. Ya, supaya di kelompok bumi, kelompok Eden di bumi terus berlangsung terus gitu ya. Dan tidak ada kiamat. Kan settingan awal nggak ada kiamat. Dan tidak ada penciptaan bumi baru, nggak ada. Karena buminya masih tetap yang ini. Surganya diturunkan tetap gitu. Karena memang settingan surga diturunkan benar ya. Lalu yang orang-orang di luar surga, di luar Eden, tentu saja ya tetap bekerja seperti itu. Seperti di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 di situ yaitu binatang makan rumput, ya ular makan debu, terus apalagi itu, ya dan lain sebagainya ya. Makanya ular makan debu adanya di dalam bumi baru ya. Karena memang itu settingan Allah dari semula. Tidak ada kiamat. Andekan Adam dan Eva itu nggak dosa, gitu, nggak makan buah yang terlarang itu, maka tidak ada kiamat dan tidak ada pembentukan bumi baru, nggak ada ya. Buminya tetap ini yang sekarang ini, ya. Jadi Firdaus atau Eden gabung sama surga diturunkan, lalu disitulah Allah memerintah, ya. Ya tentu tidak ada kedatangan kedua kali, nggak ada rapture, nggak ada, ya. Langsung orang-orang pada masuk ke surga situ. Yang di luar surga ya otomatis di bumi gitu. Surganya di bumi nih. Surganya ceritanya ada di bumi, diturunkan ke bumi. Ya, lalu tidak ada kiamat, tidak ada penciptaan bumi baru, tidak ada neraka. Nerakanya ya kerak bumi, di dalam bumi sana, api di bumi sana, itulah neraka. Ya, tidak ada penciptaan bumi baru. Dan buminya tetap bulat, gitu. Buminya tetap bulat, tidak ada penciptaan bumi baru, tidak ada kiamat, gitu. Langsung surganya diturunkan di bumi yang sekarang, lalu orang dari Eden bumi ini gabung dengan surga ini, ya roh-roh yang sudah pada mati masuk ke surga semua, ya. Terus yang tetap ada kehidupan di dalam Eden ini, taman, makanya Taman Firdaus Allah disebutnya ya. Tapi kenyataannya Taman Firdaus Allah udah nggak ada. Yang ada cuma pohon kehidupan dong. Ini kan karena Adam berbuat dosa. Ini kan settingan kalau Adam nggak jatuh dalam dosa. Ya, Pak Barto ya, begitu Pak ya. Jadi buminya tidak berubah Pak. Ya tetap ini, nggak ada kiamat Pak. Tidak ada penciptaan bumi baru. Ya. Terus neraka tidak ada. Yang ada nanti masuk alam maut di dalam yang sekarang ini alam maut. Dan kerajaan maut itu Pak, ya, memang itu disediakan untuk sekarang ini. Nah, bedanya adalah ketika Adam Eva ini jatuh dosa, maka ada kiamat Pak. Ada kiamat, ini bumi lama ini dihancurkan, ada penciptaan bumi baru. Nah, saat penciptaan bumi baru, barulah surga diturunkan. Nerakanya ganti Pak, bukannya kerak bumi yang mahma itu Pak, nerakanya ganti lautan api di bumi baru. Dan buminya datar, nggak bulat, sebab nggak ada matahari. Ya, kalau nggak ada matahari, buat apa bumi bundar? Itu, wong penerangnya ada di dalam surga, yang ukurannya 3,5 kali Indonesia itu, ya, itu penerangnya datar. Di darat
siang terus, sementara di neraka, di lautannya ada siang, ada malam, berarti berputar, datar. Ya, tidak ada matahari, tidak perlu matahari, gitu. Jadi buminya tidak bulat. Itu bedanya, Pak. Jadi bedanya kalau Adam Eva tidak jatuh dalam dosa, maka buminya tetap sekarang, tidak ada kiamat, tidak ada penciptaan bumi baru, surga juga tetap diturunkan. Ya. Beda kalau keadaan sekarang, memang Adam dan Eva jatuh dalam dosa, maka bumi bulat ini perlu dimusnahkan, lalu bikin bumi baru, datar, lalu surga diturunkan. Ya, kejadiannya sama. Nanti masih ada yang di surga, masih ada yang di luar surga. Di luar surga ya orang seperti di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Ada pengaruh jahat enggak? Ada. Cuman bukan iblis, levelnya di bawah gitu, di bawah iblis. Jadi ya paling ada orang dengki gitu, tapi orangnya tetap apa? Enggak ini amat lah, enggak rusak amat lah. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang yang berkuasa kan iblis. Dunia itu dalam kuasa iblis. Kalau setan marah jahat tidak bisa menguasai dunia, ya. Yang bisa menguasai dunia itu ya si jahat itu siapa? Iblis. Itu malaikat yang cukup tinggi posisinya. Ya mungkin level 3 lah ya. Tunggu level 2 lah. Kalau penghulu malaikat itu kan Michael. Dia kalah sama Michael, berarti di bawahnya Michael dia. Ya. Di bawahnya Mikael ya. Ya, Pak Barto sudah jelas ya, ini pertanyaan sulit. Silakan Bapak cross check dengan ayat-ayat Alkitab yang ada yang saya sebutkan tadi ya. Supaya Bapak tahu bahwa sekarang faktanya Adam dan Eva sudah jatuh dalam dosa dan menurunkan DNA kita ini, itu DNA kita yang dosa, itu. Maka karena dosa langsung berubah, skenarionya berubah sampai Allah sendiri harus datang ke bumi. Kalau levelnya cuman di bawahnya iblis, setan, Allah nggak perlu datang, gitu. Karena apa? Karena buminya tidak perlu dimusnahkan juga. Nah ini karena pengaruhnya ini malaikat yang level 2 yaitu, jadi bisa menguasai dunia ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia ini di bawah kekuasaan si jahat siapa? Iblis. Makanya Yesus perlu turun ke bumi mengalahkan iblis. Sekarang digembok itu kerajaannya iblis. Sekarang iblis mengembara di udara, ya toh? Ya menyesatkan Anda itu sudah 2000 tahun. Kekristenan disesatkan oleh yang namanya Tritunggal. Oleh yang namanya Tritunggal itu. Tritunggal itu ya produk iblis. Karena di Alkitab tidak ada Tritunggal. Allah tidak pernah ada 3, tidak pernah. Allah itu 1. Ya Pak Barto ya, padat, singkat, dan clear. Ini jawaban yang tidak mungkin dijawab oleh siapapun. Ada sekitar 200.000 pendeta dan pastor di Indonesia, tidak mungkin bisa jawab ini. Semua jawaban dari saya, Pendeta Hendy Tandianta, boleh di cross check di Alkitab, ya. Ya, jadi silahkan siapapun yang mendengarkan tayangan ini, bahkan pendeta-pendeta senior, silahkan meng-cross check, tapi ya tolong jangan maki-maki lah ya. Ya dosa, Pak Pendeta, maki-maki itu dosa loh, ya. Udah maki-maki nggak berani klarifikasi, disuruh muncul dalam klarifikasi nggak berani, suruh ketemu debat sama pendeta HTD nggak berani, beraninya cuma maki-maki. Dosa Pak Pendeta, ngerti dosa nggak? Ya itu dosa loh. Ya kalau Anda tidak setuju dengan pendeta HTD, ketemu saja. Wong ini nomor WA-nya ya dicantumin di sini kok, ya. Ketemu saja, pendeta sama pendeta nggak akan berantem kalau ketemu. Tapi yang menjadi masalah ketika Anda cuma kuar-kuar doang, menuduh pendeta gila, pendeta sesat. Lah kalau sesatnya di mana? Kalau gilanya di mana? Ya, suruh konfirmasi nggak berani, suruh ketemu nggak berani, suruh debat nggak berani. Loh, cuma kuar-kuar doang, gitu. Ya Pak Barto ya. Ya, terima kasih Bapak sudah nanya ke sini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Supaya pada paham, ikut sekolah Alkitab karena tetap dibuka. Nanti Juli adalah angkatan 15, 2 hari lagi ya, 2-3 hari lagi.
Juni ini adalah akhir dari angkatan 14 ya. Sudah sampai 167 orang. Lalu Juli angkatan 15. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.